Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi sudah diungkapkan oleh Pak Haji Muhammad Soleh tentang kajian pagi ini, yaitu tentang masalah hal-hal yang berhubungan dengan tasawuf yang dikutip dari beberapa kata-kata hikmah yang tertuang dalam kitab hikam dari karangan Syekh Abdullah Sakandari. Pagi ini kita akan bahas tentang masalah istilah wusul, sampai ataupun dekat dengan Allah. Kita sering mendengar di dalam kajian tasawuf kalimat wusul. Saya atau seseorang telah wusul kepada Allah. Atau dengan istilah seseorang sudah dekat dengan Allah atau sedang mendekat kepada Allah. Apa arti wusul itu? Di dalam istilah ini, apakah wusulnya seorang hamba kepada Allah, sampainya hamba kepada Allah seperti sampainya bapak-bapak dari rumah ke masjid, kemudian sholat berjamaah, berdampingan dengan jamaah yang lainnya? Apakah seperti itu? Atau juga istilah dekat, ya, kedekatan seorang hamba dengan Allah, apakah seperti kedekatan hamba itu dengan rekannya duduk di dalam samping kiri kanannya? Nah, para hadirin rahimakumullah, nama boleh beda, nama boleh sama, maaf, tapi dalam makna akan berbeda. Ya, sekalipun namanya sama wusul, tetapi makna wusul sesama manusia tidak akan sama arti wusulnya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana wusulnya seorang hamba kepada Allah? Wusuluka ilallah, wusuluka ilal ilmi bihi. Sampainya engkau kepada Allah ada sampainya engkau kepada mengetahui Allah. Wa ila, apabila tidak diartikan wusul itu dengan mengetahui Allah, maka fazalla rabbuna ayyatasila bisyai'in. Sungguh sangat agung Allah itu bersambung dengan sesuatu, atau ada sesuatu yang bersambung dengannya. Para hadirin rahimakumullah, ini kita pertama bahas tentang wusul. Kalangan orang-orang yang mendalami sifat atau perjalanan rohani kepada Allah mengistilahkan wusul itu dengan wusulnya seseorang kepada mengetahui Allah, atau dengan kata lain ma'rifat, mengenal kepada Allah. Seseorang dikatakan wusul ataupun disebut wasilun, orang wasil yang sudah sampai kepada Allah. Arti sampai kepada Allah itu manakala orang itu sudah mengetahui, mengenal Allah. Apa yang dikenal? Yang dikenal itu yang pertama, mengenal perbuatan Allah. Ya. Ketika sudah mengenal perbuatan, naik mengenal kepada sifat, kemudian mengenal kepada namanya. Ya, jangan jauh-jauh lah. Yang sering kita lakukan, kita berinteraksi dengan yang namanya makanan, minuman. Ya,
Saat kita makan, minum, kemudian makanan itu, minuman itu masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh yang tadinya lapar jadi kenyang. Kerongkongan yang tadinya haus jadi segar. Kita meyakini, kita mengetahui bahwasanya yang menyegarkan ataupun yang mengenyangkan itu murni 100% Allah. Itu sudah wusul. Kita punya uang banyak, kita senang, kita gembira, kita bahagia. Yang membahagiakan, yang menyenangkan itu siapa pencipta? Allah, bukan uang. Saat kita sakit, kita berobat, ada yang langsung diberi obat, ada yang membeli resep dulu, ya. Kemudian minum obat yang mahal, sembuh. Minum obat generik, sembuh. Atau sebaliknya, minum obat yang mahal, tidak sembuh, tapi minum obat generik, sembuh. Bahkan cuma ya makan dedaunan, sembuh tuh kankernya, walaupun sudah stadium 4. Siapa yang menciptakan kesembuhan itu? Allah. Ya. Kemudian juga kita bekerja di pagi hari. Selanjutnya kita mendapatkan ya anugerah Allah berupa rezeki. Ya. Kita yakini, kita ketahui bahwasanya yang memberi, yang uang yang diperoleh di pagi hari pun setiap bulan yang kita peroleh, sekalipun itu kita berada dalam satu perusahaan yang secara kalkulasi sudah dihitung, hadir sekian kali sekian, hadir sekian kali sekian, yakini betul, diketahui bahwasanya yang memberikan rezeki bukan perusahaan, bukan kerja, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah usul. Ya. Jadi perbuatannya diketahui terus-terusan, ya. Setiap hari selalu ya melihat ini adalah perbuatan Allah. Artinya yang membuat Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan yang menciptakan perbuatan kalian. Ya. Terus setelah mengenal perbuatannya, mengenal sifatnya, betapa kuasanya Allah, betapa gagahnya Allah. Namanya sifatnya. Kalau menurut pandangan ataupun ukuran logika ataupun kebiasaan, ini sangat sulit sekali, bahkan tidak mungkin, impossible, bisa terjadi. Tetapi tidak dinyana, tidak diduga, tidak disangka. Kok bisa ya? Nah, disitulah Pak. Kita yakini Allah Qadir, Allah yang berkuasa, Allah yang maha berkehendak. Ya. Setelah mengenal sifatnya, naik lagi mengenal kepada namanya. Nama-nama Allah. Ya. Nama-nama Allah, dari mulai Allah sampai dengan yang terakhir ada 99. Ya. Yang mana nama-nama itu disebut nama Asmaul Husna, nama-nama yang paling indah. Bukan dari segi arti saja, tetapi dari segi makna. Ya. Diketahui. Kalau tempat lain saya ada kajian khusus seperti bidang alam gitu. Ya. Itu khusus membahas Asmaul Husna dari segi nama, makna, dan kadang-kadang diberitahukan khasiatnya, apa yang dibaca tersebut. Ya. Tujuannya apa bahas itu? Ya untuk bisa mengenal nama-namanya, bukan hanya sekedar dihafal, ya, tetapi juga makna-makna yang terkandung dalam nama-nama yang bagus itu diteladani. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalau kita sudah sampai sudah mengetahui perbuatan, sifat Allah, nama-nama Allah, ya, itulah
makna wusul, kita sudah sampai kepada Allah. Jasad boleh jadi di suatu tempat yang tersembunyi, ataupun tubuh ini ada di tempat ramai, ataupun mungkin di Indonesia tidak sedang di mana, di Saudi Arabia, tidak sedang di Masjidil Haram, tidak sedang di samping Ka'bah, tapi di sini bisa jadi wusul kepada Allah. Bisa jadi pula orang yang sedang ada di tanah suci, di masjid yang terbesar di dunia, di tempat yang menjadi kiblatnya orang Islam ketika melaksanakan sholat, tidak wusul kepada Allah. Ya, padahal itu disebut Baitullah. Nah, oleh karena itu, ya, para hadirin rahimakumullah, jadi arti wusul itu seperti itu. Kemudian juga wusul itu bukan hanya sekedar mengetahui nama, makna, sifat, tetapi juga mengetahui betapa besarnya Allah, sehingga tidak bisa dibatasi, tidak bisa ya dikuasai. Saat kita punya keinginan dengan harapan seperti ini, kita berdoa, bahkan doa itu diambil dari Al-Quran, diambil dari sabda Nabi, ditambah lagi doa tersebut dari seorang kiai ataupun ulama. Ini baca, saya pernah baca ini, bisa begini, coba kamu baca, dibaca, ya, ternyata setelah seminggu, sebulan, doa itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan bayangannya, tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, saat kita berdoa tidak dikabulkan, dari situ timbul keyakinan, oh ternyata Allah tidak bisa dideteksi, Allah tidak bisa diatur oleh makhluknya, Allah berbuat sekehendaknya, bukan sekehendak makhluknya. Betapa agungnya kalau begitu Allah. Itu wusul juga, ya. Jadi nggak bisa didikte. Kalau Allah sekarang, kalau kita berdoa kemudian Allah mengabulkan doa kita, ya, kemudian dikabulkan lagi, khawatir timbul nih dalam hati oh hebat saya nih, ternyata Allah bisa juga nih, ya, diintervensi kehendaknya oleh kita. Hati-hati. Itu juga bisa tergelincir kalau begitu. Makanya saat tidak diijabahnya doa, kemudian kita sampai kepada tahapan, oh betapa agungnya Allah, nggak bisa dikuasai, betapa azamnya, akbarnya Allah, tingginya Allah, sehingga tidak bisa dilampaui oleh keinginan manusia. Saat berdoa itu justru sudah wusul. Wusulnya itu bukan diijabahnya, tapi tidak diijabahnya, ya. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian juga wusul itu ketika seseorang sudah tidak bisa lagi mencapai hakikatnya Allah, ya. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW berdoa dengan doa yang sering kita dengar dari Imam, Allahumma inilah uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika. Itu dalam Sahih Muslim kan begitu. La uhsi sana'an alaika, aku tidak bisa menghitung, ya, mengungkapkan pujian kepadamu. Artinya perbuatanmu, sifatmu, nama-namamu yang begitu besar, yang begitu agung, sebesar apapun pujianku tidak akan bisa melampaui nama, sifat, perbuatanmu itu yang begitu agung, yang begitu mempesona. Itu Nabi sampai demikian, Pak. La uhsi sanan alaika anta kama asnaita ala nafsika, sebagaimana kau menyanjungmu, ya. Nah, ini arti daripada usul kepada Allah. Jadi usul itu, sekali lagi saya ulang lagi, ketika seseorang setiap hari, setiap saat, ya, itu bisa mengenal nama, perbuatan Allah. Jadi usul itu bukan hanya sekedar
ketika kita kena musibat gitu ya. Iya kasih. Ketika kena musibat, sakit, dirawat di rumah sakit, baru ya itu mengenal Allah atau usul, ataupun ketika terjadi bencana, banjir, tsunami, ya, mengetahui Allah. Bukan seperti itu. Setiap saat ya orang tuh bisa dikatakan usul, dan tanpa disadari kita pun sebenarnya bisa dan sudah, mungkin bapak-bapak lebih dulu daripada saya usul kepada Allah, sampai kepada Allah ya. Contoh saja, kalau ini kita keluar dari masjid ini, sendal hilang misal nih, ada anak muda sepatunya hilang, sepatu apa yang paling mahal, buatan Jepang dia ya, Omni itu ya, yang mahal tuh, hilang sepatunya, harganya 2 juta 3 juta. Sementara bapak-bapak dari sini sama juga hilang sendalnya, murah 100.000. Si anak muda itu sendalnya hilang, yang sepatunya hilang yang 2 juta. Wah, ini marah-marah, gimana ini keamanan di sini, sendalku hilang ini. Waduh, wah itu coba nih putar CCTV, lapor DKM, lapor RT, tolong ditingkatkan keamanan di Masjid Raya ini. Wah, tapi anak muda itu bilang, kenapa Pak? Ini sendal saya hilang. Sendal saya juga hilang Pak. Apa? Sendal? Bukan, sepatu saya. Oh, sepatu? Iya. Mahal dong. Alhamdulillah lumayan lah Pak. Gimana, anak muda biasa aja. Terus gimana? Malah ngomong, Pak, hadapi aja dengan senyuman. Apa yang terjadi biarlah terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa. Semua akan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tak akan ada yang bisa merubah Pak. Lagu Ahmad Dhani itu Pak dipakai anak muda itu. Pulang aja dengan santainya. Masya Allah. Itu anak muda udah usul tuh Pak. Dengan kehilangan sepatu yang besar itu. Sementara ini yang tampangnya boleh katakanlah ya itu berusul sama Allah. Makanya bisa jadi di pinggiran-pinggiran kota, di tempat-tempat yang tersembunyi, di lembah-lembah ataupun di desa-desa, ada orang-orang tua yang memang hatinya, sinyalnya terus nyambung dengan Allah. Bisa jadi juga di kota-kota besar, direktur bisa jadi Pak, orang yang naik turun Alphard juga bisa jadi itu orang yang usul kepada Allah, yang tanpa kita ketahui dia menggunakan dasi, dia menggunakan jas yang mahal harganya puluhan juta, tapi koneknya dengan Allah terus nyambung, nggak pernah putus sinyalnya ya. Jadi bisa jadi HP-nya jadul tapi kuotanya banyak ya. Itu Pak ya, sebut kuotanya banyak, pulsanya juga banyak. Tapi bisa jadi juga HP-nya iPhone ya, termahal kali sekarang iPhone 16 ya kalau ada, dan muncul kali 15 lah, yang harganya 25 juta. Tetapi tidak ada apanya, tidak ada pulsanya, tidak ada ininya. Nggak bisa. Nah, itulah para hadirin rahimakumullah, arti daripada usul. Mari kita sama-sama senantiasa menghadirkan Allah ya, mengetahui perbuatan Allah, sifat Allah dalam segala langkah kita, sebagai yang nantinya kita dikatakan seorang yang usul pada Allah. Nah, wa illa kalau tidak diartikan usul itu seperti itu, maka sungguh sangat naif sekali kalau usul diartikan seperti ya dengan sesama kita, yattasila bisyai'in aw yattasila bisyai'un. Terlalu naif kalau wusul tidak diartikan itu. Artinya wusul diartikan dengan ya apa yang menjadi istilah kita, bersambung. Wusul itu kan nyambung, bersambung, seperti kabel ini nyambung dengan kabel ya, isi bisa ada suara karena kabel ini nyambung dengan ampli. Bukan seperti itu usul kepada Allah.
Ya, karena itu adalah usulnya makhluk. Apa yang ada makhluk tidak ada pada Allah. Ya, Allah tidak menyerupai makhluknya. Mukhalafah lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Ya, berbeda sifatnya, berbeda perbuatannya, berbeda namanya. Nah, oleh karena itu jangan dilintaskan dalam benak kita arti wusul kita kepada Allah seperti wusulnya makhluk dengan makhluknya. Nah, kemudian yang kedua membicarakan tentang qurbu, dekat. Wah, ini orang dekat kepada Allah. Oh, ini dekat dengan presiden. Orangnya dekat dengan apa? Orang dekat presiden kan suka begitu. Oh, ini orang dekatnya Pak Bupati. Ini orang dekatnya Pak Camat. Ini orang dekatnya ya, gitu, Pak Lurah dan lain sebagainya. Nah, para hadirin rahimakumullah, arti dekat. Qurbuka minhu antakuna musyahidan likurbihi wa illa pamin aina anta wa wujudu kurbihi. Dekatnya engkau dengan Allah adalah engkau menyaksikan kedekatan Allah denganmu. Ya, jadi saya ini atau seseorang dekat dengan Allah. Apa tolak ukurnya seseorang dekat dengan Allah? Ketika orang itu menyaksikan betapa dekatnya Allah dengan dia. Apa artinya dekatnya Allah dengan dia? Menyaksikan dekatnya Allah dengan dia. Dia menyaksikan, merasakan bahwasanya kemanapun dan dimanapun dengan siapapun selalu dimonitor oleh Allah. Itu artinya orang dekat kepada Allah. Ya. Saya ulang lagi, ketika seseorang merasa diperhatikan, dimonitor, dipantau oleh Allah, yang tidak pernah lepas sedetik pun pantauannya kepadanya, kepada kita, itulah arti kita dekat dengan Allah. Itu pula dalam kalimat lain dikatakan hakikatnya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Sehingga ketika merasa disaksikan oleh Allah, maka timbul rasa haibah, timbul rasa takut kepada Allah, timbul rasa malu kepada Allah. Itulah orang yang dekat dengan Allah. Dalam kesendirian di ruangan, ya, CCTV tidak ada, orang lain juga tidak ada, tapi ada barang yang berharga di situ. Apakah barang perusahaan, apakah barang milik orang lain? Tidak berani sedikit pun untuk mengambilnya, tidak berani untuk menguasainya, untuk menggasapnya. Padahal orang tidak tahu. Kenapa Anda tidak lakukan? Karena Allah selalu merasa, karena merasa dipantau, dimonitor oleh Allah terus. Itulah orang dekat kepada Allah. Kamu atau kita sudah dekat dengan Allah. Ya. Kemudian juga apalagi, ya, sehingga ketika dia merasa takut, merasa malu saat menjalankan ibadah ini, khawatir tidak diterima oleh Allah, sehingga dia melaksanakannya dengan seoptimal mungkin, tidak asal-asalan. Ya, ini efeknya daripada rasa takut kepada Allah, efek dari rasa merasa dimonitor oleh Allah. Wudunya juga dari mulai ibadah, dari syariat dulu, tidak asal-asalan. Ya, akan selalu berusaha menyempurnakan sesuai dengan aturan. Gimana nih, basuh wajah itu benar nggak seperti ini, basuh tangan itu benar nggak seperti ini, sesuai dengan surat Al-Maidah. Ya, maaf saja karena masih ada juga yang wudhu itu, ya boleh katakanlah asal-asalan. Batasan wajah, batasan tangan yang dibasuh masih tidak, ya, sah, atau apalagi nyari sempurna, sah aja masih jauh gitu ya. Begitu juga sholat. Ketika kan sholat, dilihat dulu pakaiannya, apakah sudah benar rapih, tertutup auratnya. Kemudian diperiksa lagi sudah sucinya, kesuciannya, tempatnya. Di hadapannya diperiksa ada nggak yang mengganggu kehusuannya.
ya, prepare persiapan yang matang. Kenapa? Karena ini buah daripada apa? Ya, merasa dimonitor oleh Allah saat sholatnya. Hatinya berusaha terus untuk mengkonekkan dengannya. Ya, para hadirin rahimakumullah, dalam segi ibadah, dalam segi usaha, baik itu akhirat maupun dunianya, ketika orang sudah merasa dimonitor terus oleh Allah, itulah arti kedekatan dia dengan Allah. Ya, para hadirin rahimakumullah, sungguh sangat mulia kalau orang sudah merasa dimonitor oleh Allah, orang sudah dekat dengan Allah, yang artinya nanti dia akan menciptakan suatu suasana yang penuh dengan ketaatan. Saya membaca satu referensi, mungkin pernah saya sampaikan kepada bapak sekalian. Andai kata dunia ini diisi dengan orang-orang yang merokobah, orang-orang yang selalu dipantau oleh Allah, tidak akan mungkin akan ada kejahatan, tidak akan mungkin ada penganiayaan, tidak akan mungkin ada apa, ya, bahkan kesalahannya pengadilan, penjara, polisi, satpam. Kenapa? Karena kalau orang-orangnya sudah merasa seperti itu, mau apa dia biasa, gak akan ada pelanggaran, Pak. Sehingga nantinya la sorot dunya kal jannah, dunia ini akan seperti surga. Isinya surga itu apa? Sakinah, ketenangan. Karena Allah berfirman kepada apa? Nabi Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tenanglah, ya, kamu berdua di surga. Di surga itu tempat tenang. Dunia akan seperti surga, tenang, tercipta keamanan. Itu kalau setiap kita sudah memiliki rasa muraqabah, sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti bisa diambil kesimpulan, walaupun mungkin masih perlu dikoreksi, kalau masih terjadi pelanggaran, maksiat, perselingkuhan, ya, itu dan lain sebagainya, pelanggaran-pelanggaran lainnya, kalau masih terjadi karena sebabnya orang masih belum muraqabah, belum merasa dekat dengan Allah. Itu aja, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, itu resep yang paling jitu untuk menciptakan satu kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan ketika orang menumbuhkan muraqabah, ketika orang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dunia ini ada nggak? Ada. Sudah ada negara-negara yang menerapkan kedisiplinan yang tinggi sehingga rasa nyaman dan nyamannya terasa di situ. Ya. Dulu ada santri saya magang di Jepang. Dia cerita, apakah benar atau tidak bisa dikonfirmasi dengan orang yang pernah ke sana juga gitu ya. Ya. Dia kehilangan dompetnya jatuh ketika jalan-jalan di alun-alun di Osaka katanya. Cari-cari kemana, pulang. Nah, di dompet itu isinya keterangan, ya, KTP lah, tanda pengenal, penginapan, uang. Esok harinya diantarin tuh, diantarin ke apartemennya tanpa ada yang berkurang sedikit pun. Ketika akan diberi, itu orang nolak. Orang nolak, ya, orang nolak. Sebegitu jujurnya orang itu, yang dipastikan bukan Islam, tapi akhlak merasa dipantau, ya, merasa ini bukan miliknya, merasa ini adalah kejahatan kalau diambil, ternyata ada pada dirinya, ya, itu Pak. Nah, saya juga pernah ngalamin ketika umroh, insya Allah tanggal 6 Oktober juga mau umroh lagi. Barangkali bapak-bapak mau ikut sama saya, ayo silakan daftar aja, ya, tinggal japri sama saya, nomor saya sudah pada ketahui lah.
tinggal tanya aja kepada ini. Insya Allah 6 Oktober sampai dengan 13 Oktober naik pesawat Garuda ya. Nah ketika itu pernah 2013 pulang transit di Bangkok. Sukunya orang Thailand itu bisa bahasa Indonesia lancar dia, karena sebagai guide juga dibawa ke tempat batu ya, giok lah, melewati tempat-tempat ibadahnya, kalau kita sembahyangnya orang-orang Buddha sana gitu ya. Beres gitu biasa ngumpulin uangnya, minta 1 bahts ya, uang bahts gitu ya, untuk dikasihkan ke supir itu. Saat dikasihkan dia nolak, Pak. Jangan, Pak. Kalau Bapak ngasih itu sama saya, sama aja Bapak mau menghancurkan reputasi saya, memecat saya di perusahaan ini. Kok kaget? Kan nggak tahu. Ya. Nggak bisa. Nolak, Pak. Ya udah, ini kembaliin lagi uang tersebut. Ya. Beda dengan di sana. Baksis. Haji, baksis, minta baksis 5 real, 10 real. Ya, jadi mental itu kadang-kadang dikuasai, dimiliki oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama perlihatkan Islam itu dengan apa? Dengan sifat muraqabah saja, satu aja ini, yang merupakan landasan yang sangat kokoh sekali untuk menjadikan seseorang Muslim yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di Quran sudah banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang itu. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan itu ya benar-benar meneropong, ya benar-benar menyaksikan. Ada satu pun Allah tidaklah seorang berduaan mani usalatin ilahu rabbuhum, kecuali dia yang keempatnya, keduanya, ketiganya. Berarti itu ayat-ayat yang mengantarkan kepada kita bahwasanya kita ini tidak sendiri, bahwasanya kita ini ada yang memperhatikan. Itu arti dekat kepada Allah. Bahkan saya sampaikan tadi, itulah inti daripada zikir, sekalipun lisannya tidak menyebut, tetapi hatinya selalu ingat bahwa dia itu ada, ingat dia itu selalu memantau kita. Itulah dekat kepada Allah. Ya. Nah, bukan dekat kepada Allah seperti kedekatan tadi saya sampaikan. Ya, kita duduk bersama, kita duduk berdampingan, ya, bukan seperti itu dekat dengan Allah. Mudah-mudahan istilah-istilah ini bisa memberikan suatu wacana pemikiran kita tentang makna wusul dan dekat kepada Allah. Tidak hanya itu saja, kita bisa menempuh perjalanan untuk bisa dekat, berusaha untuk wusul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Mohon maaf apabila kurang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah dijelaskan masalah kitab Al-Hikam mengenai usul dan muraqabah. Mungkin dari jamaah ada yang ingin mempertanyakan lagi untuk pendalam Al-Hikam ini. Bagaimana mungkin caranya kita bisa muraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kami persilakan, ada yang ingin bertanya? Pak Haji Teddy, mungkin yang lainnya? Ini yang biasa Pak Haji Maskur ini, mungkin ada yang ditanyakan mengenai muraqabah. Masjid. Yang lain? Pak RW, Pemda, Bapak Ketua DKM nih Pak Haji Romli. Kurban. Nah, tanpa ada pertanyaan Pak Haji Maskur nih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ilmu tasawuf kan ada tingkatan-tingkatan. Itu kira-kira supaya kita bisa menyempurnakan
muqarabah, mukasabah kita kepada Allah SWT, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira tingkatan-tingkatan dari sampai dengan makrifat atau sampai dengan hakikat itu bagi manusia biasa itu, maaf ya, ini kira-kira seberapa jauh Ustadz gitu. Kalau kita bandingkan dengan fisik manusia, umur umpamanya gitu, itu kira-kira seperti apa? Ini umur 10 tahun kelihatannya sudah muqarabah, mukasabahnya sudah sedemikian dekat, atau ini umur 70 tahun baru seperti itu. Terima kasih. Saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, untuk sampai kepada seperti tadi yang dibahas, ya sama dengan Pak Haji tadi, bisa wusul, bisa mengenal pada Allah, ma'rifat kepada Allah, itu tidak terbatas dengan umur. Ya, dulu guru saya mengatakan kepada murid, bisa jadi engkau lebih dulu daripada aku. Bisa jadi engkau lebih dulu mengenal kepada Allah, dekat kepada Allah, lebih takwa kepada Allah daripada aku. Secara usia beda 20-30 tahunan. Ya, jadi begitu. Saya juga melihat beberapa referensi dari kitab yang selalu dikaji. Orang itu ketika mengarang itu dalam ceritanya, dalam biografinya, itu saat usia 17 tahun. Dia sudah menjadi bagian dari hamba Allah yang dicintai Allah. Ada usia 50 tahun, bahkan di Mesir ada, lupa lagi namanya saya, ada wali yang masih kanak-kanak Pak, meninggal, kuburannya kecil, saya lupa namanya itu. Ini waliullah, pendek, ya anak kecil, masih anak-anak. Ya, jadi itu kalau dalam firman Allah, yu'ti mayyasha, dia memberikan kepada orang yang dikehendakinya. Bisa jadi melalui proses yang cukup lama. Makanya ada juga orang yang benar-benar berjalan menempuh ke sana dengan riyadhah, dengan amalan-amalan seperti baca Quran, sholat, istighfar, zikir. Ada yang tidak berproses seperti itu. Kalau dia mau langsung ditarik oleh Allah untuk dekat dengan Allah. Ya, seperti orang yang mendekat kepada presiden. Ada yang baru kemarin diundang 17 menjelang ini kan, diundang ke istana. Ada yang sudah awal, sudah kenal, bahkan termasuk keluarganya. Ya, nah itulah. Barangkali kalau diumpamakan seperti itu, tidak mengenal usia, bisa jadi ya anak-anak muda lebih dulu ya mengenal atau dekat dengan Allah dibandingkan dengan kita yang tua-tua. Tadi saya umpamakan dengan anak kecil, anak muda yang kehilangan sendal dengan orang tua, ya kehilangan sepatu dan kehilangan sendal, ya itu menggambarkan bahwa usia itu tidak bisa menjadi tolak ukur. Ya, tapi tidak menjadikan putus asa kita, wah kalau saya sudah tua gini, nanti akan ada bahasan minggu ya bulan yang akan datang. Saya sudah tua begini, dosa pun sudah nggak bisa teringat, rasanya nggak mungkin lah. Nah itu kan ada mungkin perasaan seperti itu. Nanti akan dibahas bulan yang akan datang. Itu barangkali Bapak sekalian. Mungkin dari ibu-ibu ada yang bertanya Bu, kami persilahkan. Ibu atau bapak yang lain, kami persilakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Adakah nggak tanda-tandanya pada kita, pada dilihat orang, apa tandanya orang sudah sampai kepada ma'rifat itu Pak Ustadz? Terima kasih. Ya.
Salah satu daripada tandanya bisa dilihat daripada apa yang diutarakan. Ucapannya sudah kelihatan. Satu itu, tapi tidak bisa ya kadang jadi pertama antara orang mengenal atau tidaknya itu kan urusannya dalam hati. Ya. Tetapi itu bisa tercerminkan dari lisan. Bisa tercerminkan dari lisan. Hati bisa tercerminkan dari lisan. Ya seperti tadi, contoh lah kecilnya. Hebat nih. Waduh, tambah baru lagi nih kendaraannya. Alhamdulillah Allah berikan anugerah kepada saya. Qadarullah, Allah mentakdirkan saya memberikan ini. Itu udah bagian daripada ungkapan hati orang yang sudah secuil ataupun setetes ma'rifat telah ada padanya. Ya. Ya, contoh lagi. Wah, hebat nih, bisa berjamaah terus tiap hari. Alhamdulillah, Allah bisakan saya berjamaah tiap hari. Allahnya dibawa terus. Refleks Pak, itu terbawa. Ya. Ketika tersandung batu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terbawa. Ya. Karena ungkapan dari hati akan terungkap dengan lisan nantinya. Apa saja akan terjadi, melihat suatu hal yang sangat subhanallah, ma khalaqta hadza batila ya Rabb. Ya. Itu refleks. Karena hatinya sudah terisi dengan itu. Ada orang yang kesandung, wah kurang ajar, goblok cenah, marah-marah kan. Ya. Ada orang tepuk dada, wah siapa dulu dong, saya. Nah, itu kan. Jadi nantinya ya seperti itulah, lisan-lisannya itu akan terjaga. Ya. Itu bisa salah satu indikasi bahwa orang itu memang hatinya sudah mengenal. Cukup barangkali. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, mari kita tutup talib kita ini. Semoga apa yang telah disampaikan kepada kita menambah thalabul ilmi kita akan lebih baik lagi. Muroqabah kita lebih baik lagi, ucapan-ucapan kita dan perilaku kita. Mari kita tutup talim ini. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.